Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya terkait pembahasan tugas gambar rencana garis dengan materi mencari nilai LCB atau letak titik apung secara horizontal. Oke. Jadi sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu titik apung dan apa kegunaannya. Jadi titik apung itu ada karena ada gaya apung. Nah, gaya apung itu adalah gaya yang disebabkan oleh badan kapal yang tercelup dalam air ya. Jadi intinya gaya apung itu berasal dari air. Itu adalah sebab kenapa kapal yang memiliki berat hingga beratus-ratus ton itu bisa mengapung ya, karena adanya gaya apung dari air. Jika tidak ada gaya apung atau air tidak memiliki gaya apung, maka kapal tidak akan bisa mengapung dalam air. Di atas air. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mencari jarak LCB ya secara horizontal dari midship ya. Dari midship ya. Itu secara horizontal. Nah, sekarang kita akan mencari jarak titik apung ya secara vertikal, di diagram CSA ini. Ada beberapa cara untuk mencari jarak titik apung secara vertikal ya. Caranya dengan rumus, salah satunya dengan rumus ya. Nah, di sini ada 3 macam jenis rumus ya. Yang pertama adalah rumus dari Johor, dan yang kedua adalah rumus dari Prohaska. Kita boleh memilih salah satu dari ketiga rumus ini. Bisa memilih dari metode Johor atau memilih dari metode Prohaska. Dalam metode Prohaska ini ada 2 pilihan. Nah, masing-masing pilihan ini tergantung dari bentuk CSA. Ada CSA berbentuk cekung, ada CSA berbentuk cembung. Nah, bagaimana cara membedakan CSA berbentuk cekung atau cembung? Kita bisa dilihat dari gambar. Nah, apabila gambarnya seperti ini ya, kita lihat ujung-ujungnya melengkung ke dalam seperti ini termasuk cekung, CSA cekung. Tapi ada pula gambar yang CSA-nya seperti ini. Nah, ini termasuk cembung. Jadi jika ingin menggunakan rumus kira-kira seperti itu ya. Kalau menggunakan Prohaska, pastikan dulu bentuknya, kemudian pilih rumus sesuai bentuk. Jika menggunakan Johor, bisa memilih langsung ini. Oke, baik. Nah, ada pula metode yang saya improve ya, selain metode Johor dan Prohaska, yaitu metode Simpson. Jadi dalam menentukan jarak secara vertikal titik apung, kita juga bisa menggunakan metode Simpson. Tapi sebelumnya kita hitung dulu menggunakan rumus-rumus Johor dan Prohaska. Oke, saya akan menggunakan semua metode. Yang pertama metode Johor ya, dengan rumus
koefisien midship ya, per koefisien blok plus koefisien midship. Kemudian dikali X. Nah, X ini adalah luasan midship ya. X adalah luasan midship. Nah, saya tulis seperti ini. Ini adalah metode Juhu. Dihitung ya, dan ketemu nilainya, saya hitung, kemudian ketemu nilainya saya sekian. Kemudian yang atas adalah rumus Prohaska. Rumus Prohaska, rumusnya saya menggunakan cekung ya, karena bentuknya cekung, yaitu 4 kali koefisien prismatik kurangi 1, kemudian dibagi 6 kali koefisien prismatik ya, kemudian hasilnya dikalikan oleh X atau A midship, luasan midship. Saya ketemu sekian. Nah, bedanya rumus Juhu dan Prohaska adalah titik acuannya. Jika Juhu, dia diukur dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan saya tadi dapat nilai 49, jadi itu nilai 49 diukur dari atas ya, puncaknya, kemudian saya tarik sejauh 49 ke bawah. Itu Juhu. Sedangkan kalau Prohaska itu kebalikannya, yaitu ditarik dari bawah ke atas. Sejauh ini. Di sini kita lihat angkanya berbeda. Jelas berbeda karena ya ini berupa pendekatan rumus dan saya pikir masih belum terlalu akurat. Oleh karena itu saya improvisasi menggunakan metode Simpson ya. Oke. Metode Simpson sama seperti membuat atau menghitung load displacement ya. Jadi di sini saya beri station ya. Station 0 sampai 10. Ya, saya membuat tabel. Sampai 10. Kemudian di sini ini nanti adalah jarak yang akan kita hitung ya. Ada faktor Simpson 1, 4, 2, 4, 2 semuanya sama. Kemudian ini dikali faktor Simpson, kemudian ada lengan kita isi mulai dari angka 0 sampai 10 berurutan ya. Kemudian ini adalah hasil perkalian antara ini dan ini. Seperti itu. Baik, kalau ingin menggunakan metode Simpson, kita bisa lanjut ke AutoCAD. Caranya adalah kita tarik garis dulu. Kita buat garis setinggi diagram CSA ya. Kita taruh di ujung, boleh ujung kanan atau ujung kiri sama saja. Kemudian kita bagi garis ini menjadi 10 bagian. Kalau sudah, kita buat garis horizontal sebanyak 10 per 10 bagian tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke 10. Baik. Setelah itu kita hitung jarak
jarak mulai dari yang pertama ya. Di sini kita anggap sebagai station 1. Station 1 secara vertikal ya. Station 1 kita hitung jarak dari sini sampai sini. Perpotongan ya. Perpotongan dengan garis melengkung. Baik. Kita lakukan lagi untuk station selanjutnya. Terus sampai station paling atas ya. Saya persingkat saja, jadinya seperti ini. Nah, kemudian angka-angka ini saya masukkan sesuai dengan urutan stationnya. Jadi yang paling lebar ini station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Station 0 tidak usah. Saya masukkan, nah ya, saya masukkan ini. Kemudian otomatis nilainya akan keluar sekian. Dan ini ini adalah hasil penjumlahan ini, kemudian ini adalah hasil penjumlahan ini. Oke. Oke ya, saya pikir sudah jelas. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung ya jarak. Kan tadi garis vertikal dibagi 10. Nah, kita hitung jarak per 10 bagi per jarak antar station yang di sini. Jadi di sini ada 10 station secara vertikal ya. Jadi kita hitung jarak antar stationnya. Ya. Jadi tinggal kita hitung di sini ya, jaraknya di sini ya. Amitsip bagi 10 ya. Amitsip bagi 10 sama dengan jarak antar station secara vertikal ini. Kemudian langsung kita hitung letak titik LCB secara vertikal pada diagram ijazah dengan rumus ini ya. Sigma 2 dibagi sigma 1 dikali amitsip per 10. Ketemu sekian. Nah, setelah itu saya lebih memilih memakai ini daripada rumus ya, karena ini metode pendekatan, jadi saya pikir kurang presisi ya, jadi saya lebih milih ini. Kemudian saya tarik garis dari bawah dengan panjang 41, sekian ya. Seperti ini. 41, sekian. Oke, sama ya. Kalau sudah, ini bisa kita hilangkan. Dan kita buat garis. Oh, ini kita hilangkan dulu ya. Sudah tidak diperlukan lagi. Karena ini bukan station yang sesungguhnya. Station yang sesungguhnya adalah ini. Station secara horizontal. Baik, kalau sudah, kita buat garis secara horizontal dari titik jarak secara vertikal LCB. Oke, kalau sudah, bisa kita hapus. Baik. Nah, ini garis hijau ini adalah titik ke tengah dari LWL ya. Saya pikir sudah tidak diperlukan lagi, jadi bisa dihapus. Baik.
Ini bisa kita hapus dengan cara di trim. Oke. Nah, kemudian ini juga di trim. Sehingga menyisakan garis kecil ini yang menghubungkan antara titik LJB yang Simpson dengan LJB yang NSP. Jadi yang pink tadi adalah LJB dari NSP, yang kuning adalah LJB dari Simpson. Nah, tugas kita sekarang adalah menggeser supaya LJB Simpson ini yang warna kuning ini mendekati LJB dari NSP yang warna pink. Jadi ini digeser dengan cara mengubah CSA. Gimana caranya? Kita buat garis miring yang menghubungkan antara garis dasar dari LJB Simpson ke sini. Oke. Saya kasih warna hijau ya. Jadi ingat-ingat ya. Jadi startnya adalah di LJB Simpson ya. Bawah LJB Simpson start, kemudian berakhir di LJB NSP. Oke, kita sudah dapat garis miringnya. Kemudian garis miring ini kita copy. Kita kopikan ke masing-masing station. Kopikan ke masing-masing station seperti ini. 1, 2, 3. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita buat garis horizontal. Oke. Kita copy di masing-masing ketinggian station ya. Oke, sebentar. Baik. Kalau sudah, nah kenapa kita membuat garis
horizontal sebanyak ini adalah digunakan sebagai acuan untuk memperpanjang garis miring-miring ini. Seperti itu. Jadi kemudian kita extend nah seperti ini. Nah oke, seperti ini ya. Terus kita lakukan di semua station. Baik, bisa kita ulangkan garis horizontalnya. Oke. Selanjutnya
Kita buat garis lurus. Oke. Yang menghubungkan antara stasiun yang lama, ya, titik puncak stasiun yang lama dengan garis miring yang baru dibuat tadi. Oke. 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 Baik, saya trim. Jadinya seperti ini. Kemudian langkah apa yang selanjutnya dilakukan adalah menggeser. Kita geser titik-titik ini, ya. Kalau kita klik garis spline, dia akan muncul titik-titik acuan. Nah, titik-titik acuan ini akan kita geser. Kemana? Ke garis yang baru. Tetap pertahankan bentuk CSA yang bagus, ya. Oke. Saya geser di sini. Oke. Oh, enggak. Sini saja. Oke. Oke, ini dulu aja. Baik.
coba dari bawah aja. Oke. Oke. Nah, baik. Kira-kira seperti ini setelah digeser. Oke, kalau sudah digeser, garis-garis miring tadi bisa dihilangkan ya, sama garis merahnya. Nah, ini garis acuan untuk LCB Simpson ini bisa kita hapus kayaknya, karena ini pasti berubah, jadi sudah nggak diperlukan lagi. Ini kita hapus semua garis miringnya. Semuanya. Nah, ini lebih ribet daripada mencari koreksi dari displacement ya. Jadi butuh kesabaran dan ketelatenan super tinggi. Kalau sudah, ini bisa kita extend aja. Oke. Nah, oke. Sedangkan yang bagian sini kita trim. Nah, kita hilangkan sisanya ini. Oke. Jadi gimana, sudah kelihatan agak miring ya dari posisi sebelumnya. Nah, akibat dari perubahan batu tadi, otomatis station-stationnya tadi jaraknya akan berubah ya. Nah, jarak inilah yang akan kita ukur ulang ya. Berulang seperti ini ya. Kemudian kita masukkan kembali ke Excel. Kita ubah di sini. Kita ubah sampai status di sini memenuhi atau kurang dari 0,1% kali LPP ya. Kali LPP, jangan sampai salah. 0,1% kali LPP. Oke. Nah, kira-kira cukup sampai situ. Silakan dicoba dan selamat mengerjakan.